Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 mau ngajak kalian nih ngulik bareng dimensi pola-pola orang ASEAN dalam berbelanja. Judul presentasi kita hari ini adalah Beda Kaya, Beda Belanja Pola Konsumsi ASEAN 2024. Semua data yang kami pakai berasal dari ASEAN Key Features 2024 loh, yaitu sumber daya statistik utama yang menyediakan potret cepat kemajuan dinamis kawasan ASEAN Main Portal. Sebelum mulai, kenalin dulu yuk anggota tim kami. Ada Jingga, Bagas, Nova, Ruth, Rainer, Nova, dan Norma. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi teman-teman, biar kita bisa mengerti kenapa sih pola berbelanja tiap negara itu berbeda-beda, kami memakai data resmi dari AKF 2024. Dari sekian banyak angka, kami memilih 5 indikator inti yang paling ngejelasin kondisi konsumsi. Yang pertama, ada GDP per kapita. Gampangnya gini loh guys, GDP per kapita itu adalah rata-rata kemampuan orang buat berbelanja. Yang kedua, ada HFCE atau persenan per PDB, yaitu seberapa penting belanja rumah tangga buat nggerakin ekonomi negara. Yang ketiga, ada inflasi pangan, yaitu seberapa cepat harga makanan naik. Yang keempat, ada urbanisasi atau bisa dibilang berapa persen masyarakat yang tinggal di kota. Dan yang terakhir atau kelima adalah tingkat kemiskinan, yaitu berapa banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 5 indikator ini, kita bisa buat pertanyaan atau jawab pertanyaan penting, yaitu negara mana sih yang konsumsinya modern atau mana yang masih fokus untuk kebutuhan dasar dan alasannya apa. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan konsumsi, yaitu siapa sih sebenarnya yang paling mampu belanja di kawasan ASEAN. Jika kita membandingkan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam dengan kelompok CLMV yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, perbedaannya terlihat cukup jelas. Negara-negara dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat memiliki daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Setidaknya, pola konsumsi mereka sudah bergeser ke kebutuhan yang tersier seperti pembelian gadget, aktivitas traveling, hingga gaya hidup yang premium. Sebaliknya, di negara-negara CLMV yang tingkat pendapatan masyarakatnya masih relatif lebih rendah, karena itu sebagian besar pengeluaran rumah tangganya masih difokuskan pada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Jadi, bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa tingkat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi apa yang mampu dan diprioritaskan untuk dibeli oleh masyarakat. Sekarang kita pindah dari bahas pendapatan orang ke apa yang bikin ekonomi negaranya jalan. Teman-teman tahu nggak kalau ada satu indikator namanya HFCE yang nunjukin seberapa besar peran belanja rumah tangga dalam ekonomi suatu negara. Contohnya negara CLMV dan Filipina. Angka HFCE-nya sangat tinggi, artinya ekonomi mereka sangat bergantung pada belanja masyarakatnya. Kalau orang-orang belanja, pasti ekonominya ikut bergerak. Kalau di Singapura dan Brunei, HFCE-nya lebih rendah. Tapi bukan berarti orangnya pelit loh. Ekonomi mereka juga kuat kok, karena ditopang sektor lainnya, seperti ekspor, investasi, dan perdagangan internasional. Jadi, kesimpulannya, kalau mau masuk ke pasar CLMV, fokus utamanya harus ke konsumen langsung, karena mereka adalah penggerak utama ekonominya. Sekarang kita masuk ke isu paling kerasa langsung di kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi pangan. Di beberapa negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, harga pangan masih cenderung tinggi. Buat masyarakat yang berpendapatan rendah, kondisi ini jelas jadi tekanan besar. Karena saat harga makanan naik, pilihan mereka jadi makin sempit. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat pendidikan, kesehatan, atau sekedar hiburan akhirnya dialihkan buat kebutuhan makan. Akibatnya, pola berbelanja masyarakat makin terbatas dan kualitas hidup ikut tertekan. Jadi, bisa dibilang kenaikan harga pangan yang kelihatan kecil, tapi sebenarnya berdampak besar karena langsung menurunkan daya beli dari masyarakat langsung. Sekarang kita bahas dua faktor lain yang juga mempengaruhi gaya belanja masyarakat, yaitu urbanisasi dan juga tingkat kemiskinan. Yang pertama ada urbanisasi. Semakin banyak orang pindah ke kota, maka pola belanja mereka cenderung lebih modern. Di perkotaan, masyarakat mulai terbiasa dengan makanan cepat saji, transportasi online, dan juga hiburan digital. Berbeda dengan di desa, di mana belanja masih berfokus pada kebutuhan dasar sehari-hari. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semakin urban suatu negara, semakin modern pula konsumsi masyarakatnya.
Nah, yang kedua ada tingkat kemiskinan. Di negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sebagian besar pengeluaran masyarakatnya masih digunakan untuk kebutuhan pokok. Namun, ketika tingkat kemiskinannya rendah, masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk membelanjakan uangnya pada hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga gaya hidup. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, urbanisasi dan tingkat kemiskinan sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat membelanjakan uangnya. Kesimpulan yang bisa aku sampaikan dari pembahasan kita tadi, yang pertama, negara kaya lebih suka berbelanja modern dan jasa, sedangkan negara miskin lebih fokus kepada kebutuhan dasar. Kedua, semakin urban suatu negara, semakin modernlah pola konsumsinya, dan negara ASEAN memiliki pola konsumsi yang berbeda. Dari sisi bisnis, produk digital lebih cocok kepada negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan kota-kota besar di ASEAN. Sedangkan kebutuhan pokok lebih sesuai kepada negara-negara seperti CLMV dan pedesaan.